Seperti biasanya, di pagi hari Renata selalu menyempatkan waktunya untuk sekedar berlari pagi di seputar kompleks perumahan. Karena menurutnya hal utama untuk menunjang kestabilan tubuhnya dalam beraktivitas nantinya adalah dengan berolahraga di pagi hari. Apalagi jika ia mengingat kejadian beberapa hari yang lalu ketika ia dengan nekat mendatangi kantor Eka Wira lalu bertemu dengan pria bernama yang hingga saat ini masih belum ada kabarnya. Jika Rere masih bersedih-sedih tak jelas, maka banyak hal yang akan terbengkalai. Sesaat, Rere menghela nafas. Bersamaan, ia pun mengatur nafas setelah berlari berkeliling tadi. Dan juga baru saja mengingat kembali kejadian malam itu, di mana ia dengan berani bibir Pak Arkana. Meski hati kecilnya, menggunakan celana berbahan karet agak ketat berwarna abu-abu dan juga kaos kutang tampak jelas tercetak berwarna hitam miliknya samar-samar dari balik kaos kutang putihnya. Tubuhnya telah bermandikan keringat. Tampak juga garis itu baru saja menyeka wajahnya. Beberapa helai rambutnya pun yang terikat tadi mulai jatuh bagian depan. Setelah merasa cukup, maka ia kembali berlari menuju ke rumahnya. Kebetulan waktu masih menunjukkan pukul 6.30. Maka ia menyempatkan untuk membantu sang ibu untuk menyiapkan sarapan pagi. Beberapa kali ia bolak-balik dari dapur ke ruang makan, membawa beberapa piring berisikan nasi goreng, telur ceplok, dan banyak lagi. Hingga tampak ia menghela nafas. Rere tersenyum dan bersyukur dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kenikmatan dan juga kebahagiaan kepadanya. Dapat berkumpul di rumah bersama adik dan kedua orang tuanya. Meski beberapa minggu lalu, keluarganya dilanda musibah besar. Bahkan perusahaan sang ayah pun terbakar dan mengakibatkan dirinya mesti dirawat di RS. Sang ibu yang telah tiba. Iya bu, kata Rere menoleh. Ya udah, ibu mau bangunin Karin juga. Tuh anak kalau gak dibangunin, bakalan susah bangunnya. Gak berubah tuh anak ya bu, kata Rere. Sang ibu menghela nafas sesaat. Yah gitu, maklum sayang, adekmu kan anak bungsu, ujar sang ibu, membuat Rere pun tersenyum dan memaklumi tabiat gadis itu. Ya udah bu, Rere mandi dulu ya. Iya sayang. Rere beranjak masuk ke kamar, karena dalam kamarnya terdapat kamar mandi sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka telah berkumpul di meja makan, lengkap seluruh keluarganya. Dan tak lupa, Pak Sanjaya yang duduk di paling ujung memanjatkan doa. Amin. Amin. Semuanya membalas satu kata yang sama dengan yang diucapkan oleh Pak Sanjaya. Lalu, Karin yang masih terlihat kedua matanya rada ngantuk, menguap sambil tangannya menyendok nasi goreng. Rere yang menoleh hanya geleng-geleng kepala. Tidurnya telat ya semalam, Rin, tanya sang ibu sambil membantu Pak Sanjaya menyiapkan sarapan di piring makan. Gak juga sih ma, tapi gak tahu kenapa Karin masih ngantuk. Alasan, gumam Rere membuat Karin menyengir. Biarin, weh. Hus Rin, makan dulu, kata sang ibu saat mendengar celotehan putri bungsunya. Siap bos, kata Karin membuat Rere kembali bergeleng-geleng kepala di samping. Saat mereka telah menyantap sarapan, Pak Sanjaya telah menatap Rere yang duduk di depan Bu Sanjaya. Oh iya Re, kemarin ayah dan Pak Arkarna. Sesaat Rere merasa tubuhnya bergetar ketika Pak Sanjaya menyebut nama Eka. Rere merasa tubuhnya bergetar ketika Pak Sanjaya menyebut nama Eka. Sudah berencana keseluruhan operasional perusahaan. Rere kini telah mengenyit menatap wajah ayahnya. Jantungnya telah berdebar-debar dan gugup pun telah ia rasakan. Sambil masih berusaha untuk tetap terlihat tenang di hadapan keluarganya. Nah, rencana ayah minta bantuan ke kamu selaku HR Direktur untuk mulai mengurus kepindahan kantor kita. Gitu ya? Iya harus gitu. Iya sih ya. Tapi apa kita nggak nyewa kantor lain selain menumpang di kantor Eka Wira?
Tanya Rere dengan wajah masam di hadapan sang ayah. Apa biayanya nggak akan besar ya? Ketimbang kita nyewa gedung yang di pinggiran kota. Alhamdulillah, Pak Arkarna tak menginginkan kita menyewa di sana. Karena kata beliau, Sanjaya adalah bagian dari perusahaan mereka. Iya sayang, biar bagaimana, kita sangat membutuhkan bantuan Eka Wira untuk bisa bangkit kembali. Dan Pak Sanjaya sengaja menggantung ucapannya. Namun ia melirik ke Ibu Sanjaya sesaat, yang sebenarnya pun wanita itu sudah diceritakan oleh suaminya sebelumnya. Dan apa ya? Tanya Rere menatap Pak Sanjaya. Rere cukup terkejut dengan apa yang didengarnya barusan. Di mana? Sejujurnya ia merasa apakah rencana yang ayahnya lakukan adalah yang terbaik atau bahkan yang terburuk. Karena di satu sisi, jelas saja Sanjaya Group butuh suntikan dana dari investor yang nilainya tak sedikit. Rere kembali mengernyit menatap wajah sang ayah dengan penuh tanya. Kemudian, dengan gerakan di bibirnya, meski terasa kaku, ia memaksa untuk berucap. Jadi, perjanjian peminjaman hutang dari pihak Eka Wira sia-sia dong. Pak Sanjaya menarik nafas sesaat, mengerti betul apa yang dirasakan oleh putrinya. Karena biar bagaimana, ia telah salah mengambil. Namun, keputusannya ini bukanlah untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan keseluruhan karyawannya agar mampu tetap bekerja di perusahaan. Terlihat goresan tak berdaya di wajah Pak Sanjaya setelah mengingat semua masalah yang melandanya. Sang ibu pun tampak lelah. Rek, ayah kamu mengambil keputusan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kita sekeluarga saja sayang. Tapi untuk banyak pihak. Iya sih bu. Tapi kan kamu marah sayang. Tanya sang ibu. Gak sih bu, ujar Rere. Lalu geleng-geleng kepala. Namun, dan Karin tampak hanya diam mendengar pembicaraan di meja makan sambil menyantap sarapan paginya. Karena sejujurnya, ia juga bingung harus ikut ngobrol sama mereka yang ada. Ia bakalan diomelin oleh sang kakak yang menganggapnya sok tahu. Rek, ayah minta maaf sayang. Kalau ayah telah mengambil keputusan ini tanpa meminta persetujuan ke kamu. Rere menoleh, lalu mengangguk pelan. Rere tidak marah ya. Rere juga bukannya nggak setuju. Tapi karena ada Pak Arkarna ya. Sontak Rere menoleh ke samping. Membelak-belakkan kedua matanya setelah coletehan Karin membuat semua orang pun ikutan terkejut. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih. Sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.